Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, sahabat jempol dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, rahayu. Moga-moga kita semua senantiasa sehat walafiat. Kali ini saya akan coba membahas tentang beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh banyak rekan petani, baik melalui WhatsApp, SMS, telepon, atau ketemu langsung tentang peredaran pupuk bersubsidi yang di lini pengecer resmi itu dipaketkan dengan pupuk non subsidi. Saya mencoba cari tahu sebetulnya keluhan itu apa. Ternyata keluhan itu pola penjualan di lini pengecer, tidak semua pengecer ya, ada beberapa pengecer saja yang mencoba menjual pupuk bersubsidi dipaketkan dengan pupuk non subsidi. Contohnya, kalau membeli pupuk urea 1 kintal bersubsidi, maka kemudian dipaketkan dengan pupuk urea non subsidi 10 kilo, 5 kilo ya. Ya, sekitar itulah. Atau kalau membeli pupuk NPK 1 kintal kemudian dipaketkan dengan pupuk non subsidi NPK 5 kilo. Rentangnya antara 5 sampai 10 kilo kira-kira. Polanya beragam ternyata di pasaran bebas. Ini tentu perlu menjadi kajian bersama. Karena apa? Karena ternyata penjualan pola paket itu dirasa memberatkan oleh petani. Sehingga dengan demikian petani banyak yang merasa keberatan mencoba membeli pola paket antara pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi. Minimal petani harus mengeluarkan koceknya dari kantongnya sendiri bertambah. Biaya petani beli pupuk jadi bertambah. Itu saya kira. Setelah saya mencari tahu dari berbagai macam sumber dan informasi, maka saya dapatkan keterangan dari beberapa media ya, Contoh, ketika Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company Bakir Pasaman dengar pendapat dengan Komisi 4 DPR RI, beliau menyatakan bahwa tidak ada pola paket itu. Bahkan Bakir Pasaman menyatakan dengan tegas sudah membuat surat ke seluruh distributor dan kios apabila ada yang mempaketkan pupuk ini adalah pelanggaran dan akan kami lakukan tindakan. Tidak ada aturan dari Pupuk Indonesia mempaketkan pupuk itu, kata Bakir Pasaman dalam rapat dengan pendapat bersama Komisi 4 pada tanggal 25 Januari tahun 2021. Mempertegas, jadi Bakir Pasaman sudah menyatakan dilarang dan manakala dilakukan oleh baik distributor maupun pengecer resmi maka akan ada sanksinya, katanya Bakir Pasaman. Demikian pula penegasan Bakir Pasaman itu ditegaskan melalui surat PT Pupuk Indonesia Persero yang ditandatangani oleh Muhammad Yusri, SPP PSU Wilayah 2 tentang larangan penjualan pupuk bersubsidi secara paket. Surat itu menindaklanjuti pernyataan Bakir Pasaman nomor surat 0625/APJ C70/ET/2021 tertanggal 22 Januari tahun 2021 dinyatakan bahwa penjualan pupuk bersubsidi yang dipaketkan dengan pupuk non subsidi itu dilarang keras. Jelas ya, jadi persoalannya di situ. Peraturan Menteri terkait dengan tata niaga pupuk itu memang terkesan ambisius. Seluruh prosedur itu ditata dengan begitu apiknya. Jadi mulai rancangan pengusulan dari tahapan kelompok tani yang rekapitulasi kebutuhan petani terkait dengan kebutuhan pupuk itu
di dalam yang namanya sekarang polanya ERDKK. Ini contohnya nanti kita bisa lihat di layar contoh RDKK-nya. Jadi seluruh anggota petani didaftar di situ kebutuhannya, direkapitulasi di level kelompok tani, kemudian diusulkan kepada disampaikan kepada tingkat kecamatan. Begitu juga di tingkat kecamatan direkapitulasi seluruh petani atau kelompok tani yang berada di desa di kecamatan itu. Hasil rekapitulasi dari tingkat kecamatan diusulkan ke tingkat kabupaten. Begitupun di tingkat kabupaten, kemudian direkapitulasi lagi kebutuhan seluruh petani di seluruh kabupaten itu. Berikut hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten disampaikan kepada gubernur di provinsi juga sedemikian rupa direkap ulang di sana seluruhnya. Hasil rekap di tingkat provinsi disampaikan kepada kementerian dan menghasilkan keputusan kementerian, yang keputusan itu disampaikan kepada produsen sejumlah kebutuhan pupuk bersubsidi yang dibutuhkan oleh petani. Problemnya ternyata, masalahnya pemerintah ternyata dari kebutuhan petani yang sekitar 23,4 juta ton dengan luas lahan 7,46 juta hektar di tahun 2021, kemampuan APBN atau kemampuan keuangan negara hanya mampu memenuhi sekitar 9 juta ton ditambah 1,5 juta liter pupuk organik cair. Itu kemampuan pemerintah. Jadi ada rentang yang cukup besar. Kebutuhan petani sekitar 23,4 juta, sementara kemampuan pemerintah sekitar 9 juta saja ton. Itu kemampuan pemerintah untuk mensubsidi petani. Problemnya akhirnya kebutuhan petani sekitar lebih dari 13 juta ton ya, 13 juta ton itu tidak bisa terpenuhi dengan model subsidi. Karenanya mungkin ada saran, jadi bukan kewajiban tetapi saran agar petani menggunakan sebagian dengan non subsidi, manakala kebutuhan pupuk bersubsidi tidak bisa terpenuhi. Gitu. Demikian sahabat jempol, semoga informasi ini bisa mengedukasi dan bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera, rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.